Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah kita panjatkan, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa untuk menghirup udaranya yang begitu segar dan juga untuk menuntut ilmu. Untuk anak-anak semuanya, bagaimana nih kabarnya? Insyaallah antum semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, rahmat, kasih sayang, serta keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai saja pelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini memberikan kita manfaat juga keberkahan. Alhamdulillah anak soleh-soleha, kita sudah memasuki pelajaran yang kelima ya. Salah satu akhlak terpuji dalam Islam adalah taat dan patuh kepada kedua orang tua. Siapakah orang tua? Orang tua adalah ayah dan ibu kandung kita, atau umi abi, ayah bunda, bisa juga mami papi ya. Nah, semua itu adalah orang tua. Ibu kita misalnya ya, begitu banyak jasanya kepada kita, dari mengandung, kemudian melahirkan kita, kemudian juga membesarkan kita sampai anak-anak sudah sebesar ini ya. Itu adalah jasa ibu kita. Jadi harus berterima kasih kepada ibu, umi, bunda ya. Jangan sampai melawannya. Begitupun ayah kita, begitu banyak jasanya kepada kita ya, membesarkan kita dan bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan kita ya. Ayah bekerja dari pagi sampai malam mencari nafkah. Nah, anak-anak, oleh sebab itu hendaknya kita taat dan patuh terhadap kedua orang tua kita ya, karena Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kita agar berbakti terhadap kedua orang tua. Bahkan Islam pun telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan tentang adab terhadap orang tua ya. Misalnya saat kita berbicara kepada orang tua, hendaklah merendahkan nada kita, nada suara kita ya. Tidak boleh berkata kasar, apalagi sampai mengucapkan ah. Nah, jadi kalau disuruh ah, nah itu tidak boleh ya. Karena dijelaskan bahwa keridhaan Allah terdapat pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua ya. Anak-anak pasti sudah hafal semua tuh hadisnya, tinggal mempraktekannya menjadi anak yang taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua bukan diperintahkan oleh bu guru ya, tapi perintah taat kepada orang tua ini langsung Allah perintahkan untuk hambanya, yaitu terdapat di surat Luqman ayat ke-14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu ya. Jadi ibu telah mengandung, melahirkan, merawat dari kecil sampai sebesar sekarang ya. Begitu juga dengan ayah yang bekerja keras untuk membiayai hidup keluarga. Mereka dengan ikhlas membesarkan dan menyayangi kita. Nah, oleh karena itu kita harus berbuat baik terhadap keduanya.
anak soleh-solehah, jika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, pastinya keuntungan atau manfaatnya akan kita dapatkan untuk diri kita sendiri ya. Apa saja sih keuntungan berbuat baik kepada kedua orang tua? Nah, jika anak-anak berbuat baik, keuntungannya yang pertama adalah mendapat ridho orang tua, berarti mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah jika kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, keuntungannya terhindar dari dosa besar ya. Kemudian yang ketiga, menyenangkan hati orang tua ya. Pastinya kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, hati mereka akan senang ya, karena kita selalu bertutur kata yang baik ya, memberikan hadiah atau yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat, melaksanakan perintah Allah ya. Dengan berbuat baik kepada orang tua berarti kita taat kepada Allah ya, sebagaimana yang tadi firman-Nya dalam surat Luqman ayat ke-14. Kemudian yang kelima, disayangi orang lain ya. Pastinya kalau kita menyayangi orang tua kita, orang lain akan melihat, oh ini si fulan Fayat nih sayang sama orang tuanya, jadi orang lain jadi senang ya, jadi sayang kepada kita. Itu semua keuntungan yang akan kita dapat jika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Anak-anak mau kan mendapat keuntungan yang tadi? Baiklah anak-anak, di sini Bu Guru akan menceritakan kisah teladan yang dimiliki oleh Nabi Ismail ya. Nabi Ismail dikenal sebagai nenek moyang bangsa Arab. Ayah dari Ismail adalah Nabi Ibrahim, sedangkan ibunya bernama Siti Hajar. Ketika Nabi Ismail masih bayi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah ke suatu tempat bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim mengantarkan istri dan anaknya, ia pun diperintahkan Allah untuk meninggalkan mereka berdua. Pada saat itu, kondisi tempat tersebut masih sangat sunyi. Hanya padang pasir dan angin yang dapat dilihat. Tidak ada air dan makanan terdekat. Nabi Ibrahim sangat berat meninggalkan anak dan istrinya. Tetapi perintah Allah wajib ditaati. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua bersama bekal yang ada. Hari semakin hari, perbekalan Siti Hajar mulai menipis, mau habis. Air susu Siti Hajar juga sulit dikeluarkan. Akhirnya Siti Hajar mencari-cari makanan di wilayah sekitar antara Bukit Sofa dan Marwah. Hingga akhirnya Siti Hajar kelelahan. Kemudian Allah memberikan mujizat kepada Nabi Ismail untuk menghentak-hentakan kakinya di atas tanah. Tiba-tiba muncullah air yang sekarang dikenal mata air Zam-Zam. Nah, daerah yang awalnya banyak gersang, kemudian juga panas, berubah menjadi daerah yang sejuk karena adanya mata air Zam-Zam. Banyak juga orang yang berdatangan untuk tinggal di sana. Nah, daerah ini, kota tersebut kita kenal sebagai kota Makkah. Singkat cerita, kurang lebih dari 13 tahun ya, Nabi Ibrahim berpisah dengan anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim kangen, pengen ketemu. Hingga suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi bertemu anaknya. Dan di mimpi itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim ragu ya terhadap mimpinya, bimbang apakah benar mimpi itu dari Allah atau mimpinya dari setan. Tetapi mimpi itu terus berulang sampai 3 kali. Dan akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi tersebut datangnya dari Allah. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim pun kembali ya datang ke Mekah untuk menemui anaknya dan istrinya. Ketika sampai di Mekah, Nabi Ibrahim sebagai ayah yang baik bermusyawarah nih bersama Ismail dan berkata di dalam surat As-Saffat ayat 102,
"Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lalu Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada orang tua, berkata, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan menemuiku sebagai seorang yang sabar." Mendengar perkataan Ismail, Nabi Ibrahim sangat senang ya, senyum. Kemudian memeluk Nabi Ismail. Nah, akhirnya waktu yang ditunggu tiba juga ya, bahwa Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, akan tetapi ya, ketika akan disembelih, tiba-tiba Allah menyelamatkan nyawa Nabi Ismail dan menggantinya dengan seekor kambing ya. Akhirnya kurban yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah kambing, sedangkan Nabi Ismail tetap hidup ya. Ayahnya Ibrahim sudah ikhlas ya, sudah sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ujiannya begitu besar buat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, peristiwa ini ya menjadi asal mula Idul Adha ya. Anak-anak pasti sudah pernah mendengarkan cerita ini. Insya Allah anak-anak seperti Nabi Ismail alaihissalam. Berdasarkan kisah tadi, Nabi Ismail layak disebut sebagai anak yang soleh karena Nabi Ismail memiliki akhlak terpuji. Apa saja akhlak terpuji yang dimiliki Nabi Ismail? Yang pertama, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. 4, ikhlas dalam beribadah. Dan yang terakhir, tidak pernah melawan perintah orang tua. Itulah akhlak terpuji Nabi Ismail alaihi salam. Nah, sekarang bagaimana cara kita meneladani akhlak terpuji Nabi Ismail alaihissalam? Caranya mudah sekali loh, yaitu dengan menuruti perkataan orang tua dan tidak membantahnya selama perkataan orang tua sejalan dengan agama Islam. Nah, itu akhlak terpuji yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Masih banyak lagi ya, contohnya birrul walidain kita kepada orang tua, yaitu misalnya membantu pekerjaan ibu bapak di rumah, atau jika kita pergi bermain atau ke sekolah terlebih dahulu harus izin dan pamit ya. Dan jika dipanggil hendaklah lekas datang, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang pastinya selalu mendoakan mereka ya sehabis sholat kita ya. Dan ketika orang tua kita sudah tiada pun, kita tak henti untuk mendoakan mereka. Nah, itulah hari ini pelajaran kita tentang akhlak terpuji terhadap kedua orang tua. Untuk latihannya, anak-anak silakan buka bukunya pada halaman 55 ya. Dikerjakan latihannya di halaman 55. Di situ ada kolom warna biru. Anak-anak diminta untuk menuliskan perilaku berbakti kepada orang tua dan kira-kira perilaku tersebut dilakukan ya, pernah, jarang, atau tidak pernah melakukannya. Harus jujur ya mengisinya. Kemudian tugas yang kedua, tuliskan doa untuk kedua orang tua ya beserta artinya. Boleh ditulis di buku tulis dengan rapi ya, atau di buku gambar seperti kaligrafi, dihiasin dan diwarnai. Nah, itu juga boleh ya. Itu saja tugasnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya, soleh-solehah. Alhamdulillahirabbil alamin ya, tak terasa akhirnya kita sudah selesai pada pelajaran hari ini. Semoga anak-anak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah anak soleh-soleha atas waktunya ya, sudah menyimak pelajaran hari ini.
Semoga antum semua dapat ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Yuk kita tutup saja dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya ya nak.